Yang kedua, musuh besar adalah diri sendiri. Ini jawaban ini seharusnya sangat private dan sangat eksklusif. Kalau saya jawab untuk teman-teman yang lain, saya harus mengukur kadarnya. Tapi tak gaya sing gampang dan tak gaya logis gaya sampean kabeh. Saya tidak peduli level Anda. Jadi nek Jawa itu ada kakang kawah, ada adi ari-ari. Jadi dirimu yang ini itu tidak sendirian, ada dirimu yang lain yang nonton kamu. Jadi kalau kamu baca puisi tadi ya, itu ada dirimu yang baca puisi, ada dirimu yang di belakangmu yang lihat kamu baca puisi, ada yang dirimu yang lain yang nonton kamu baca puisi. Itu kalau Jawa. Udah tidak usah ke sana, tapi pokoknya ada kesadaran mengenai diri-diri yang multidimensional, gitu ya. Nah sekarang kalau saya tanya, ini tanganku, tanganku ini aku apa bukan? Bukan. Oke. Ini hatiku, hatiku ini aku apa bukan? Kan kalau ngomong hatiku berarti ada yang ngomong hatiku, ada yang ngomongku. Jadi kan hatiku bukan aku. Ini diriku. Nah diriku itu aku apa tidak? Apa bukan? Kan bukan toh? Nah jadi sudah, kamu jangan sibuk sama diri. Bingung sendiri kamu nanti. Kalau mau tahu bener harus khusus. Itu yang disebut mursyid. Gitu ya. Gendeng nganggur kan. Karena kemarin Sabrang menjelaskan di Surabaya, jadi sekarang Anda punya KTP. Apa KTP itu bahasa disebut apa? Kartu identitas. Apa identitasmu? Contohnya coba. Yang ditemuat di situ. Nama, tanggal lahir. Menurut Sabrang itu bukan identitasmu, itu personalitasmu. Nah, mulai sekarang coba cari-cari data, cari-cari pemikiran mengenai bedanya personalitas sama. Nah, personalitas adalah sesuatu yang kamu tidak bisa elakkan. Memang sudah seperti itu, bahwa kamu anaknya Pak ini, Bu itu, lahirmu tanggal sekian, namamu itu personalitasmu, bukan identitasmu. Kalau identitas adalah kamu masuk PKB apa PKS. Identitas adalah keputusan-keputusan hidupmu. Kamu mau masuk fakultas MIPA apa ekonomi, apa hukum. Di situ baru kamu membangun identitasmu. Kalau yang disebut di KTP itu namanya personalitas. Nah, ini coba dicatat aja, nanti didiskusikan sendiri. Selama ini orang karena tidak punya dan tidak paham personalitas, orang selalu hidup di dalam identitas dan cari identitas atau berlindung pada identitas. Di Indonesia ini, karena dia tidak mengenal dirinya, maka supaya dia menjadi dirinya, dia nyalon wali kota atau bupati, karena kebupatian dia lebih penting daripada dirinya. Benar nggak? Begitu dia sudah jadi bupati, dia frustrasi karena dia sudah tidak punya dirinya sendiri. Jadi identitasnya lebih penting daripada personalitasnya. Tolong ya, ini rentang antara kedua. Nah, pertanyaanmu yang kedua tadi, sebenarnya personalitas itu juga tidak ada. Apa yakin kamu itu dirimu? Dari mana kamu asalnya? Maka musuhmu adalah kesadaranmu mengenai dirimu itu. Kalau Allah mengatakan barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan, itu maksudnya ini rodok jebakan ini. Kalau kamu sudah menyadari bahwa dirimu itu tidak ada, baru kamu mengenal aku. Ngono jane kalimatnya. Mengenal diri adalah menyadari bahwa iki janjane gak ono aku iki, gak penting aku iki. Yang menjadikan saya ada di hidup sementara di dunia ini adalah saya berbuat apa, bukan siapa nama saya. Betul enggak? Saya berbuat apa, parameternya bermanfaat apa tidak, kan begitu. Jadi ya, jadi jangan pusing sama diri, sibuk saja melakukan apa yang baik-baik gitu. Semalam dia sudah tanya itu, semalam sudah tanya soal itu di Kendal di Kendal Paya itu sudah tanya dia. Oke, jadi
jangan terlalu sibuk sama dirimu ya. Nek aku shortcut aja, aku gak ono kata lapo kon. Saya gitu, makanya saya tidak penting. Saya tidak menempuh cara untuk punya identitas. Aku kan boleh Malang TV, Doho TV memuat saya, tapi kan tidak boleh kalau RCTI apa SCTV apa Indosiar, tidak boleh, kan terbalik. Jadi pengurus Progres di Jogja itu semua tayangan kita yang di acara-acara di desa-desa itu kalau diminta oleh TV pusat tidak boleh, kalau diminta oleh TV daerah kan boleh. Kenapa? Loh kan terbalik, mestinya sekali di TV pusat kan beres se Indonesia. Loh kita tidak cari kok, tidak cari popularitas kok. Malah sembunyi saya ini. Aku wis singidan jek terkenal koyo ngene, oh boy. Bingung aku. Wah aku singidan gak karu-karuan. Aku iki singidan pol. Sudah tidak di koran, tidak di TV, sudah tidak di mana-mana, sudah lama saya. Sekarang aku singidan, tapi angel singidan ini. Angel. Dan cita-citaku itu saya tidak ada, semakin saya tidak ada, semakin saya diridhoi Allah. Karena nanti kita kan akhirnya ilaihi rojiun. Kalau ilaihi rojiun itu artinya engkau menyatu dengan Allah. Maka menyatu itu bahasa Islamnya adalah tauhid. Tauhid adalah penyatuan. Gini dek, kamu menyembah Tuhan. Atau wong teater ya. Anda pernah mementaskan apa? Sakera, Hamlet, jaluk siji ya. Tahu mementaskan apa? Apa? Marsina. Oke. Sing dadi sapa? Sing dadi Marsina sapa? Jenenge? Jenenge arek wedoke. Hawa. Iya, Dik. Hawa. Ya Hawa itu aku seneng, jeneng paling seneng karena kalau Hawa itu jelas semangat. Hawa. Rohman, Rohim mingkem, Hawa, Zaim mingkem. Ngono-ngono iku tak perhatekno lho rek, kon lek gak tahu ya. Ngono tak perhatekno. Oke, Dik. Hawa berperan sebagai Marsinah, satu level itu. Ya, Hawa dalam drama Marsinah, Hawa berperan sebagai Marsinah. Jadi jek ono Hawa, jek ono Marsinah. Jadi orang yang nonton itu kadang oh iki Hawa, oh iki Marsinah gitu ya, jek loro ya. Terus ada level lainnya, Hawa menjadi Marsinah dalam drama itu. Jadi Hawa niku wis rada ilang, sing luwih ketok Marsinah mergo wis menjadi Marsinah. Tapi jek tetep loro lho rek. Jek ono Marsina, jek ono Hawa. Nah, tauhid adalah yang ketiga. Marsina. Hawane wis gak ono. Paham tak gak? Kamu pikir kamu itu beneran, kamu itu cuman peran. Di dunia ini panggung sandiwara. Toh? Piye? Kalimat kan masing-masing. Terus ada peran toh. Hidupmu itu cuma peran, kamu jangan pikir kamu itu beneran diri, kamu itu cuma peran sebentar. Berapa lama? Ya tanya sendiri sama saudaranya. Kalau Nabi Muhammad cuma dikasih 63 tahun. Terus Anda pikir Nabi Muhammad sekarang di mana? Wis gak ono. Itu cuma drama 63 tahun. Referennya puncaknya 23 tahun mek drama iki kon mek main drama ojo nemen-nemen alemu cinta nang awakmu dhewe iku. Dadi nek kon mikir ngono gampang, klambi sak elek-elek gak masalah, bojo rada merongos-merongos sithik gak masalah. Ngono lho, Dik. Ya. Oke ya, jadi diri itu jangan terjebak. Sudah konsentrasi Allah sama perbuatan baik. Udah itu tok. Nanti dirimu akan cetha welo-welo bahwa ternyata engkau adalah Allah, sebenarnya seperti itu. Tapi untuk teman iki sekarang mendidik anak ya, adzan gak apa-apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sunnah saja, jadi yang penting Anda menghormatinya.
dan itu kan tidak di ruangan ini adzane. Nek ana sing adzan ndek kene ono diskusi iku gendeng jenenge. Nek adzane ndek kono itu kita menghormatinya di dalam hati kita. Sebab nek dituruti mari krungu ndek kono, aku krungu sing ndek Kediri. Mari ngono mari Kediri Madiun ya krungu adzane. Mari Madiun Purwokerto Jakarta Sri Lanka krungu terus diskusi ning ngene ngenteni galane. Wong adzan di seluruh dunia ya terdengar terus ya ngono ya rek ya. Rada ngelu meneh iki tak dudu sing gak gawe iki. Oke. Ndak mendidik anak itu saya ndak bisa, Dek. Ndak bisa mendidik anak. Yang namanya mendidik anak itu adalah kita mempelajari Tuhan maunya apa. Dia itu siapa, itu kita kuntit terus. Yang namanya rampak itu tak kuntit terus, ini siapa, dan takjub saya luar biasa kepada Allah gitu loh. Gusti Allah enggak ya apa koyo ngene iki, arek iso koyo ngene iki apa. Jadi anak saya itu di sekolahnya dia setiap tahun mendapat piala keteladanan. Kok teladan piye? Dia adalah anak yang sangat berdisiplin padahal nakal. Lu kok iso kon oleh piala disiplin? Apa? Ya enggak sih. Itu tak enggak sih, itu kan juga istilah saja, dia bilang gitu. Terus prakteknya kamu gimana di sekolah kok bisa dapat piala kedisiplinan? Guru-gurunya mengatakan, oh rampak itu anak yang berperan di sekolahannya. Dia bukan rampak. Dia ngemong teman-temannya. Dia tidak pernah emosional. Dia selalu ngalah. Dia selalu menjaga keseimbangan. Jadi nek konco-koncone ku ngomong, wah rampak itu pahlawan kebenaran gitu. Arek cilik-cilik itu ngomong. Tapi saya juga tidak boleh gede-gedein rampak, tidak boleh juga. Jangan juga GR-GR sama anak kita. Cuman anak ini memang oleh Allah memang dipasang untuk sesuatu yang sedang saya cari terus-menerus. Jadi jangan meminta anakmu jadi rampak. Sebab rampak itu juga tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Sabrang, tidak sama dengan siapapun. Allah punya maksud, kita teliti terus tiap hari. Jadi jangan mencetak anak, yang penting kita teliti Tuhan maunya apa sama anak ini. Pertanyaan-pertanyaannya yang terakhir kan kemarin ibunya pergi ke Australia 10 hari, kan saya punya waktu sama rampak ngobrol, berdiskusi macam-macam, dan selama 10 hari sama saya itu tidak ada anak kecilnya sama sekali. Dia bukan anak kecil sama sekali, segala sesuatunya runding, semua gampang, terus tak colong-colong nilai-nilai yang mendasar-mendasar. Terus kemarin begitu ibunya datang, dia berangkat sekolah, saya tanya, Bapak, sip ya kita kemarin kan diskusi banyak nih. Ingat toh kemarin apa saja poinnya yang kita diskusikan? Terus dia ngomong ini, sebentar. Saya sedang mendaftari ayah ini, sebenarnya yang dimaksud ini ceramah yang nomor berapa ya? Asu ya. Ceramah nomor berapa jadi aku iki digadulinan karo dhek, oh ya iki bapakku ceramah ya wis tak rungokne iki nomor saene ngono lho. Aku dadi dhek iki selalu lebih tua dari orang yang berkomunikasi dengan dia gitu. Nah itu Allah, konsepnya ke Allah, jangan ke dia. Karena Allah itu mentakdirkan sesuatu, itu namanya personalitas, itu ditentukan oleh Allah. Kamu nyari, kamu meneliti. Karena si rampak dan anak-anak siapapun sebenarnya mereka sedang berproses meneliti siapa dirinya. Dan rampak itu peneliti yang luar biasa atas dirinya. Sebentar. Aku ini masih takut loh sama hantu. Bentar, aku masih takut loh. Dia ngomong ngono. Nah, kalau gitu kita analisis, yang kamu takut itu hantu apa konsepmu tentang hantu? Terus kayaknya sebenarnya yang saya takuti itu konsepku sendiri. Dia ngomong ngono kuwi. Dadi dia mesti bisa analisis ngono iku, Dek. Nah, ajarilah dia berpikir jernih, punya analisis yang ojo GR, ojo minder. Jangan digedek-gedekno, ojo di autis-autisno sak piturute gitu ya. Oke. Yang terakhir, semalam dia tanya nih, arek ganteng guni biyen mau bengi takon, kalau di kampus itu kita tidak mendapatkan ngono ta, kita bos sambat lah soal kuliah di kampus, susah menemukan nasionalisme, menemukan apa cinta desa, kan tidak mungkin di kampus. Saya kondo DE, tujuanmu bener, cuman kon niku gak adil nang universitasmu. Tujuan universitas itu bukan itu. Tujuan universitas itu
menyiapkan ijazahmu setelah 6 tahun supaya ibumu seneng, bapakmu seneng, dan kamu insya Allah lebih mudah cari kerjaan. Itulah tugas kampus. Perkara cinta desa, komitmen nasionalisme, tauhid, itu tempatnya bukan di kampus, tempatnya kamu cari sendiri. Kamu jangan bebani universitasmu dengan macam-macam idealisme ngono iku sakno. Kene iki sing penting kok oleh ijazah, mulane kudu lulus cepet. Lulus tujuannya nyeneng nombokmu karo bapakmu, itu tujuannya orang kuliah. Kon ngeyel, wah ndak idealis ini, wah loh, salah kon, salah sasaran. Kita tuh kesini itu untuk aplikatif terhadap kerjaan. Itu namanya behavioristic education, itu ada satu tahap. Jadi sekolah itu setupnya sejak awal itu untuk diaplikasikan ke industri sebenarnya. Wes kan ngono gak masalah, yang penting jogo-jogo. Meskipun besok-besok belum tentu kamu kerja berdasarkan fakultasmu. Orang Indonesia kan banyak yang tidak sesuai toh.